perkenalkan nama saya Amelia dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas reguler B. Jadi, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang 2 submateri. Yang pertama definisi ilmu komunikasi dan unsur-unsur komunikasi, dan yang kedua saya akan membahas tentang persepsi ilmu komunikasi. Baik, yang pertama kita harus tahu dong, apa sih itu persepsi? Jadi menurut salah satu ahli, yaitu Tohaha 1999, menjelaskan persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan juga penciuman. Jadi singkatnya, persepsi dalam artian sempit itu cara pandang seseorang dalam menafsirkan atau mengartikan sesuatu hal. Oke, dalam persepsi terdapat macam-macam persepsi. Pertama, persepsi terhadap lingkungan fisik, yang kedua persepsi sosial, dan yang ketiga persepsi budaya. Serta dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kekeliruan dan kegagalan persepsi. Oke, pertama persepsi terhadap lingkungan fisik, yaitu adalah proses penafsiran terhadap objek-objek yang bernyawa di sekitar kita. Contoh dari persepsi lingkungan fisik yaitu contohnya Raka yang berasal dari suku Padang dan juga Joko yang berasal dari suku Jawa. Terus kemudian keduanya makan gudeg bersama. Joko terlihat sangat menikmati makanan khas daerahnya, sedangkan Raka tidak terlalu menikmatinya karena tidak terbiasa dengan makanan yang bercita rasa manis. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa persepsi Joko dan Raka itu sangat berbeda karena dipengaruhi oleh budaya dari suku masing-masing. Yang kedua, persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses-proses seseorang untuk mencoba memahami orang lain. Nah, tentang keadaannya, sifat-sifatnya, sehingga terbentuklah gambaran mengenai orang yang dipersepsi. Contoh dari persepsi sosial yaitu persepsi negatif masyarakat terhadap profesi SPG, di mana terdapat simbol-simbol seperti menggunakan pakaian yang seksi, menggunakan makeup, sampai menggunakan bahasa yang verbal dan agresif. Ketiga, persepsi budaya. Jadi, dikarenakan setiap orang memiliki latar belakang budaya mereka masing-masing, sehingga hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda pula mengenai suatu objek. Contoh dari persepsi budaya itu persepsi budaya India terhadap nilai anak laki-laki. Nah, orang tua di India itu lebih menyukai anak laki-laki dengan alasan meneruskan keluarga, menjadi sokongan penghasilan orang tua, serta memiliki peran yang penting dalam menunaikan hak kremasi. Keempat, kekeliruan dan kegagalan persepsi. Nah, hal ini terjadi karena seseorang tersebut seringkali mempersepsikan orang lain dengan asumsi atau pengharapannya. Contohnya, aktris yang memiliki paras atau penampilan yang menarik seringkali dianggap sebagai orang yang berbakat, padahal belum tentu. Jadi kesimpulan dari materi persepsi sebagai inti dari komunikasi yaitu kesamaan persepsi menjadi salah satu indikator atau kunci keberhasilan komunikasi, karena persepsilah membantu manusia memahami lingkungannya sehingga mempermudah jalannya proses komunikasi. Untuk materi selanjutnya membahas tentang definisi ilmu komunikasi dan unsur-unsur komunikasi. Oke, komunikasi menurut ahli yaitu Jens and Kelly menyebutkan komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan merubah atau membentuk perilaku. Oke, jadi komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran dan perasaan atau pesan melalui bahasa, baik secara verbal maupun nonverbal, untuk mendapatkan feedback sehingga menciptakan understanding. Menurut Miller and Cherry, terdapat 5 unsur-unsur komunikasi, yaitu yang pertama adalah pesan. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima secara tatap muka atau melalui media komunikasi, baik berupa hiburan, informasi, nasihat, maupun propaganda. Yang kedua adalah media atau alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Yang ketiga adalah penerima, yaitu khalayak, sasaran, komunikan, audiens, atau receiver. Yang keempat yaitu feedback atau yang sering disebut dengan umpan balik adalah salah satu bentuk dari pengaruh yang berasal dari penerima. Kelima yaitu lingkungan atau situasi, ialah faktor-faktor tertentu yang dapat mengaruhi jalannya komunikasi, terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi waktu. Yang keenam atau yang terakhir yaitu efek komunikasi. Efek komunikasi merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam diri penerima karena mendapatkan pesan komunikasi melalui suatu sumber. Nah, terdiri dari kognitif, tahu, afektif atau sikap setuju atau tidak setuju, serta konatif atau tingkah laku nyata. Kesimpulannya, komunikasi tidak dapat terlepaskan dari kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap lingkungan sekitarnya. Thanks for watching.